akan kita bahas adalah MySQL ya, sebagai database untuk servernya ya. Oke, untuk kemarin banyak yang nanyakan mengenai SQL Server 2000 ya. Saya rasa kita bahas ke mungkin lebih ke MySQL saja ya, tidak perlu menginstal mungkin. Kalau MySQL banyak ya, silahkan download juga. Sebenarnya saya punya, karena kita perkuliahannya masih online ya, tidak mungkin saya kirim by email karena itu akan lama sekali. Mending kalian download sendiri saja untuk software MySQL yang free tapi yang bagus ya nanti ya. Seperti itu nanti MySQL-nya, silahkan ya, banyak sekali kok di Google. Oke, kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini, MySQL. Nah, sekilas tentang MySQL. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi yang kali di komputer. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS ya. Merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. User akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada, sedangkan RDBMS atau Relationship Database Management System merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antar tabel. Nah, di samping RDBMS terdapat jenis DBMS lain, misalnya hierarki DBMS, object oriented DBMS, dan sebagainya. Ini mengenai database sebenarnya, bukan sekilas tentang database terlebih dahulu. Nah, beberapa istilah database itu ada ya, ada tabel, ada filenya. Tabel itu tentunya seperti halnya ini sebenarnya hampir sama dengan di akses ya. Nah, itu kan ada database, cuma bedanya kita kalau di MySQL itu ada servernya. Nah, tabel itu saya rasa paham ya, kumpulan datanya atau nilainya ditabelkan. Kemudian filenya merupakan kolom dari sebuah tabelnya. Jadi di kolom di tabel itu namanya filenya nanti. Nah, record itu adalah merupakan kumpulan nilai yang saling terkait. Nah, jadi saat kita inputkan ya, key merupakan yang dijadikan dalam operasi tabel untuk key sendiri ya. Banyak jenis diantaranya primary key, foreign key, composite key, dan lain-lainnya sesuai dengan penggunaan kebutuhan. Nah, untuk SQL, Structure Query Language, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. SQL sering juga disebut query. Nah, itu adalah query-nya. Nah, untuk hierarki database, dalam konsep database, urutan atau hierarki database sangatlah penting. Urutan atau hierarki database digambarkan dalam gambar sebagai berikut. Misalkan di DBMS di sini ya, ada database, kemudian database ini bisa di antara di dalamnya itu ada beberapa tabel, kemudian untuk diisikan dalam tabel nanti adalah field dan recordnya ya. Nah, ini baru ke MySQL. Nah, MySQL sendiri apa? Sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau database management system ya, atau DBMS multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di dunia. Nah, MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Nah, ini memang gratis ya, maka dari itu nanti kalian silahkan diinstal adalah SQL-nya saja. Mungkin untuk SQL Server kalau memang mau diinstal ya monggo kalau nemu ya, karena untuk lebih mudah itu di internet itu banyak di MySQL-nya. Software yang dikembangkan oleh komunitas umum ya, untuk dari pihak Apache-nya.
dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. Nah, MySQL ini dimiliki dari dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, yaitu namanya MySQL AB. Ini memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia mendirikan MySQL AB adalah David X. Mark, Alan Larsson, dan Michael Montevidinus. Nah, ini adalah pendirinya, pembuatnya ya. Jadi untuk MySQL sendiri itu ternyata adalah perangkat lunak ataupun software sistem manajemen basis data ya, untuk pengelolaan di database-nya. Intinya seperti itu secara mudahnya ya. Nah, fitur-fitur MySQL itu ada beberapa. Yang pertama adalah relational database system, seperti halnya software database lain yang ada di pasaran. MySQL termasuk RDBMS. Ada relasinya, bisa untuk membuat relasi ya. Kemudian arsitektur client server, memiliki arsitektur client server di mana server database MySQL tersimpan di server. Client MySQL dapat berada di komputer dengan yang sama dengan server ya, dan dapat juga di komputer lain yang berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. Kemudian mengenal perintah SQL standar. Struktur query language atau SQL merupakan suatu bahasa standar yang berlaku di hampir semua software database ya. MySQL mendukung SQL versi. Nah, ini SQL ini tidak hanya di MySQL saja. Kemarin untuk SQL Server, kemudian di Microsoft Access dalam pembuatan database dan lainnya itu memang ada ya bahasa SQL-nya ya. Mendukung sub select, mulai versi telah mendukung select dalam select sub select ya. Mendukung view sejak versi 5, mendukung stored procedure atau SP, mendukung sejak versi 5 juga. Udah mendukung trigger, MySQL mendukung trigger pada versi 5, mendukung replication, mendukung transaksi, ada mendukung foreign key, tersedia fungsi GIS. Ternyata ada GIS-nya ya di dalam software tersebut ya, MySQL ya, untuk sebagai database tentunya juga ya. Kemudian free, bebas di download, silahkan kalian download masing-masing ya. Ada yang sudah mencoba, kemudian yang lain dikasih tahu nantinya ya di dalam grup kalian. Stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, perkembangan software yang cukup cepat. Jadi ini banyak sekali ya yang menggunakan MySQL sebagai wadah ataupun untuk database penyimpanannya. Itu sudah familiar sekali kalau MySQL itu. Nah, untuk instalasi MySQL di Windows, nah ini ada ya. Kalau kalian mau download seperti ini, download source MySQL, silahkan nanti dicari. Kalau mau download ya di www.mysql.com, download. Nah, silakan Anda download versi terakhir dan simpan di komputer Anda. Pada dasarnya instalasi untuk setiap versi MySQL tidak jauh berbeda. Ini karena antara versi yang lain dengan yang terbaru mungkin tidak jauh berbeda. Silakan ya menyesuaikan laptop atau PC kalian. Tapi saya rasa ini agak enteng ya, tidak perlu khawatir mau laptopnya spek tinggi maupun rendah, itu sama saja bisa saya rasa. Silahkan kalau mau mencoba untuk versi yang terbaru ya, nanti akan mungkin fiturnya ada penambahan dari versi sebelumnya. Setelah kalian download, silahkan diinstal. Nanti kalian gunakan ya untuk menghidupkannya seperti apa. Kalau masih bingung mungkin nanti saya jelaskan ini ya, sebenarnya prakteknya, tapi nanti ya saya rasa itu mudah, tidak perlu saya jelaskan juga paham. Nah, berbagai MySQL client untuk administrasi
server MySQL. Ini adalah tools yang digunakan dalam mempermudah administrasi server MySQL. Nah, tools berikut ini hanya digunakan untuk mempermudah administrasi MySQL, jadi tidak harus digunakan. Ada MySQL command line client. Nah, ini yang sudah ada ya di defaultnya, disertakan dalam file instalasi MySQL. Bisa digunakan untuk melakukan koneksi ke MySQL dengan text-based mode. Berada MySQL Front merupakan front end MySQL berbasis Windows yang cukup banyak digunakan. Memiliki user interface yang cukup digunakan, cukup mudah ya digunakan bahkan oleh user pemula. Pada awalnya MySQL Front merupakan software yang free, namun mulai versi 3 software ini menjadi software yang bersifat shareware dengan masa percobaan dalam 30 hari ya. Jika Anda tidak mencoba versi ini, cobalah MySQL Front versi 25, karena selain masih bebas untuk download, versi 2,5 ini cukup stabil dan sudah teruji. Situs resmi MySQL Front beralamat di http://mysqlfront.de. Nah itu ya, silahkan kalian mau mencoba yang menggunakan yang mana, itu silahkan, saya berikan kebebasan ya. Kemudian ada phpMyAdmin. Nah ini yang mungkin sering kita gunakan nanti dalam pemrograman ya. Merupakan front-end MySQL berbasis web. Nah, phpMyAdmin dibuat dengan menggunakan PHP. Saat ini phpMyAdmin banyak digunakan dalam hampir semua penyedia hosting yang ada di internet. phpMyAdmin mendukung berbagai fitur administrasi SQL, MySQL, termasuk manipulasi data, tabel, indeks, dan juga dapat mengekspor data ke dalam berbagai format data. Nah, phpMyAdmin juga tersedia dalam 50 bahasa lebih, termasuk bahasa Indonesia. Bisa kalian download di www.phpmyadmin.net. Itu ya kalau mau kalian mencoba ya. Ini tampilan phpMyAdmin-nya seperti ini nanti pada saat kalian membuat pemrograman yang dinamis ya. Untuk web dinamis misalkan itu harus ada database-nya. Nah, database-nya itu di sini kita yang lebih mudah itu menggunakan phpMyAdmin ya sebagai servernya. Untuk pembuatan menunya bisa di sini ya, atau pembuatan database-nya ya. Jadi nanti dikelola di dalam phpMyAdmin sendiri ya, di localhost ya, sebelum untuk webnya kalian online kan ya. Kemudian ada SQL Yoke, front end MySQL yang cukup populer saat ini dengan dukungan fitur yang cukup banyak dan lengkap. Nah, ini ada web Yoke ini silakan ya. Tapi untuk yang lebih familiar itu memang kita menggunakan phpMyAdmin ya, yang akan kita gunakan nanti dalam pemrograman itu. Kita lebih ke phpMyAdmin ya untuk MySQL yang kita gunakan. Ada MySQL Administrator, MySQL Query Browser ya. Untuk browser silakan nanti dipelajari. Nah, dasar-dasar kita ke dasar-dasar MySQL ya. Nah, merancang database itu seperti merupakan hal yang pertama kali harus dilakukan sebelum membuat suatu aplikasi berbasis database, misalkan di web ya. Rancangan database yang baik akan menentukan seberapa baik sebuah aplikasi dibangun. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang database biasanya disebut sebagai seorang analis ya. Pada saat kalian membuat web itu nantinya harus ada untuk perancangan database terlebih dahulu ya. Jadi segala sesuatunya nanti agar tersimpan pada saat kalian menginputkan suatu data misalkan, agar tersimpan itu harus ada database-nya. Nah, kita merancang database-nya melalui
tadi ya, misalkan PHP-MyAdmin ya, karena kita menggunakan MySQL. Nah di situ ya disebut dengan yang bertanggung jawab dalam merancang tersebut adalah disebut sebagai sistem analisis. Nah ini berikut contoh sederhana sebuah rancangan database dalam sistem pemesanan barang atau ordering system. Rancangan database diberikan dalam bentuk kelas diagram. Mungkin bisa kalian coba ya nanti ya, pada saat sudah menginstal di MySQL atau kita gunakan PHP-MyAdmin, kalian coba membuat contoh seperti ini ya. Jadi di pelanggan sendiri itu ada apa saja, menu ID, NM pelanggan, alamat telepon dan email dan seterusnya ya. Nah nanti saat kita sudah membuat sistem seperti ini, database-nya ya. Nah kita buat sistemnya. Pada saat sistem dibuat, nah di situ nanti akan terlihat pada saat kita order barang itu nama pelanggannya akan tersimpan di database di sini, di tabel pelanggan. Kemudian pesanannya apa, nanti akan masuk di sini, produk yang dipesan itu apa. Nah seperti itu ya, dan seterusnya. Nah tipe-tipe tabel MySQL itu salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabelnya. Nah MySQL mendukung beberapa tipe tabel tergantung konfigurasi saat proses instalasi MySQL. Memiliki 3 tipe dalam utama, yaitu MyISAM, InnoDB, dan HEP. Jika kita tidak menyebutkan tipe-tipe saat membuat tabel, maka tipe tabel otomatis akan dibuat sesuai dengan konfigurasi default server MySQL. Nah, hal ini ditentukan oleh variable default tabel tipe di file konfigurasi MySQL. MyISAM itu apa sih? Tipe tabel MyISAM merupakan tipe tabel yang sederhana, stabil dan mudah digunakan. Jika kita akan menyimpan data sederhana yang tidak terlalu rumit, maka gunakanlah tipe tabel ini. Nah, kelebihan utama MyISAM adalah kecepatan dan kestabilannya. Jika kita memiliki tabel MyISAM, maka MySQL secara otomatis akan menentukan salah satu dari 3 jenis tabel MyISAM, yaitu yang pertama MyISAM statis ya. Ini digunakan ketika semua kolom dalam tabel didimensikan dengan ukuran yang pasti atau fix. Tidak ada kolom yang memiliki seperti varchar text block. Karena sifatnya yang fix ya tadi ya, maka jenis ini yang lebih cepat, aman dan stabil ya, pasti. Kemudian MyISAM dynamic, ini digunakan terdapat kolom dengan tipe yang dinamis seperti tipe kolom varchar. Nah keuntungan utama dari jenis ini adalah ukuran yang dinamis ya, jadi sifatnya lebih efektif karena ukuran data file menyesuaikan isi dari masing-masing kolom filenya. Dan berikutnya ada MyISAM compress. Kedua jenis MyISAM statis dan dynamic dapat dikompresi menjadi satu jenis, yaitu MyISAM compress dengan perintah MyISAM CHK ya. Tentunya hasilnya lebih kecil dari segi ukuran. Nah tabel yang terkompresi tidak dapat dikenakan beberapa operasi seperti insert, update, dan delete. Jadi seperti tidak kenal atau apa ya, tidak pada saat kalian kompres ini ya, tabel yang tidak dapat dikenakan, tidak bisa di insert, tidak bisa update maupun delete ya, yang terkompresi ini ya. Kemudian ada InnoDB. Tipe tabel InnoDB merupakan tipe tabel MySQL yang mendukung proses transaksi. Tipe ini memiliki beberapa keunggulan antara lain, mendukung transaksi antar tabel, kemudian mendukung row level logging, mendukung foreign key constraint, kemudian ada crash recovery. HEP. Nah tabel dengan tipe HEP tidak menyimpan datanya di hard disk, tetapi menyimpan di RAM memory. Nah tipe tabel ini biasanya digunakan sebagai tabel sementara atau temporary.
Tabel secara otomatis akan dihapus, hilang dari MySQL saat koneksi ke server putus atau karena server MySQL dimatikannya. Untuk tipe-tipe tabel yang lain silahkan ya dilihat. Di sini ada beberapa tipe tabel lain, DVD. Namun penggunaan adalah maksimal. Ada CSV, NDP, tabel, kemudian federated ya. Tipe dari tabel yang lain. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita bahas tipe-tipe file kolom, merancang database yang baik, kemudian menampilkan, membuka dan menghapus database. Itu nanti untuk pertemuan ke depannya. Oke, selesai ya untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini mengenai pembahasan MySQL ya di mata kuliah database server. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan ke kontak saya langsung juga boleh, konfirmasi ya sebelum misalkan datangnya ya. Nanti semisal bingung dan lain sebagainya tanya ya, tidak apa-apa. Saya dengan jam kuliah tentunya jam kerja nanti akan saya balas seperti itu. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat beraktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.